Yos, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini di hari Minggu ya teman-teman. Selamat hari Minggu, happy weekend buat kita semua di market yang dari kemarin ya lumayan hijau. Dan sekarang adanya koreksi-koreksi kecil is okay, nggak apa-apa. Jadi seperti biasa di hari Minggu itu jadwalnya untuk update full altcoin ya. Jadi kemarin itu janjinya kan 2 video, cuman nggak keburu, so hari ini pasti 2 video teman-teman ya. Jadi mungkin 1 video lagi akan saya upload malam ya. Sekarang kita akan bahas apa nih? Kita akan bahas dari video kemarin itu ada banyak yang request, tapi akan saya pilih itu Phantom ya, karena udah lama saya nggak bahas Phantom. Dan ada bad news ya per tadi pagi itu untuk Toncoin. Nah, that's why kenapa Toncoin itu turunnya lumayan deras gitu ya. Kita akan bahas, itu masih hangat. Dan ya kalian bisa request juga untuk video nanti malam ya, altcoinnya apa teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi kita lihat dulu untuk newsnya ya. Jadi di sini untuk founder dari si Telegram ini udah ketangkep teman-teman ya, ketangkep. Dan ini juga sudah di tweet juga ya sama Twitter resmi dari Ton nih, Ton Blockchain ya. Statement from the Ton community ya, following the recent news relate to the Telegram's founder Pavel Durov ya. We want to assure everyone that the Ton community remains strong and fully operational ya. Jadi mereka bilang mereka masih oke, masih berjalan, everything is okay lah ya. Jadi ini salah satu statement istilahnya, walaupun founder ini udah ketangkep ya kena kasus, tapi mereka masih bisa berjalan ya, kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Cuman balik lagi market tetap aja merah ya, merah untuk Ton. Jadi mungkin sedikit info ya yang belum tahu, Ton itu adalah Telegram Open Network ya. Jadi yang sudah berjalan atau ya sejak 2017 lah teman-teman ya. Kemudian Pavel yang tadi ditangkap ya, yang tadi pagi ditangkap, dan timnya itu pada Telegram ini memutuskan ya untuk ya merambah ke dunia blockchain ya. Ini blockchain game dan membuat layer 1 blockchain yang mereka sendiri ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkatnya teman-teman. Jadi adalah masih hot news banget ya. Dan kita lihat ini di toko hijau ya, per hari ini ya Ton ini turunnya deras teman-teman ya. Kemarin itu sempat naik. Cuman yang menariknya adalah untuk Ton ini kan salah satu altcoin yang baru ya, pergerakannya pun strong loh teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat dia setelah reject dari sini drop lagi teman-teman, drop and then rebound, create base di sini, and then akhirnya breakout ya. Kita bisa lihat range-nya itu strong sekali ya untuk secara momentum, dan sekarang pun masih strong teman-teman di sini ya. Di sini kita bisa lihat, and then ini untuk lapis bawahnya tuh dia sideways, overall sideways. Cuman yang perlu kita perhatikan dengan seksama di luar dari bad news tadi adalah pergerakan dari Ton ini membentuk yang namanya rounding top ya. By the time harga bikinnya ATH drop testing lagi ke previous area demand ya, perlahan naik, kita bisa lihat ya, naik nggak kuat, drop ya. Ini ada pemantulan sedikit, kemudian drop lagi disusul dengan bad news ya. Jadi kita bisa lihat di sini adanya pelemahan momentum pada si Toncoin gitu ya. Jadi yang perlu diantisipasi adalah ketika ya range area ini beberapa kali di testing untuk sekali lagi kalau jebol, wah ini bisa akan drop lanjut ke bawah ya, sekitar 3,4-3,5 dolar. Nah, itu yang perlu diantisipasi atau diwaspadai ya untuk Toncoin ini, by the way, secara daily time frame. Kalau beberapa area tadi jebol, next area target pasti di area previous resistance support di sini. Itu di sekitar 2,67 sampai 2,82 dolar terdalamnya. Kalau area ini jebol, ini syarat pertama. Lalu kedua, area demand ini juga dijebol teman-teman ya, di sekitar 3,4-3,6 dolar ini dijebol. So ya next target area paling bawahnya terdalamnya. Itu untuk antisipasi sekali lagi ya, kalau memang amit-amitnya kenapa-napa si Ton gitu ya. Karena balik lagi itu foundernya loh ya, kalau dia kejerat kasus dan lain sebagainya itu bahaya. Berbeda dengan Binance ya. Binance itu masih sangat-sangat aktif exchange-nya, kemudian mereka itu benar-benar lihai ya, karena exchange terbesar mereka memanfaatkan, walaupun CZ-nya waktu itu kan ditangkap di penjara dan lain sebagainya, ditahan, langsung munculin CEO baru ya, projectnya masih jalan, banyak event-event juga di exchange-nya, jadi ke covernya itu cepet untuk BNB ya. Hal serupa harus dilakukan Ton sesegera mungkin
Ya kalau memang tidak mau ya untuk ton ini kedepannya bisa malah makin turun harganya, karena balik lagi harusnya dari Binance itu bisa dipelajari ya metodenya seperti itu. Kalau memang CEO-nya, foundernya, ownernya itu kenapa-napa, ya harus gercep teman-teman ya. Jadi untuk ton sendiri ya, terakhir kali juga kita bisa lihat di sini going up and ya terbentuk sebuah channel atau rising wedge juga bisa teman-teman yang sudah breakdown ya di sini. Kalau kita lihat lebih seksama secara time frame hourly 4 jam ya, di sini kita bisa lihat ya di sini trendline resistance, and then di sini adanya trendline support tuh ya. Trendline support udah breakdown, naik retest, kemudian boom tuh teman-teman ya. Untuk si ton ini sendiri sekarang memang dia lagi testing ke demand area nih di sini. Ini lagi testing teman-teman di 5,33 sampai 5,447 dolar ya. So what if ketika memang dia tekanan jual ini masih strong seperti ini, perlu sekali diantisipasi. Minimal kalau di sini dia naiknya bertahap gini, perlahan naik, bikin tail candle doang, drop lagi. Ini bisa drop lagi bahkan sampai ke 4,8 dolar something ya. Dimana saya tandain, kenapa saya tandain sini? Sebelumnya di area sini ya, saya markingin SNR sebelumnya nih, SNR sebelumnya plus juga kita lihat time frame 1 jamnya gimana. Nah ini juga adanya area supply nih, time frame 1 jam dia drop nggak kuat untuk break teman-teman ya. Jadi memang di sekitar 5,77 sampai 5,9 dolar lah, itu perlu sekali diantisipasi ketika memang dia naiknya itu pelan banget ya. Tapi kalau misalkan dari sini udah breakdown dulu nih, jebol dulu ya, let's say dia jebol dulu ya, udah akan visit ke 4,8 dolar. Itu adalah previous swing low pada pergerakan di awal Agustus ya, tanggal 5 Agustus 2024. Ini untuk ton kita lihat dulu ya, di follow up dengan seperti apa di beberapa range area yang tadi juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian. Meanwhile untuk bad scenario ya untuk si ton, tapi ya hopefully tidak ya. Yang kita bisa adalah selalu antisipasi aja. Ini kita bisa lihat ya kecenderungannya. Dia going up ya, membuat range channel di sini. And then dia breakdown, drop sideways, kemudian dia testing lagi ke previous high-nya ya, ke high yang sama, dan di sini kita bisa melihat terbentuk yang namanya inverse Saturn shoulder tuh. Kemudian dia going up breakout ya. What if ketika memang dari bad news ini mampu mendorong harga ton kembali turun sama seperti sebelumnya, turun drop seperti ini. Jadi kalau skenario seperti ini terjadi, maka more or less ton akan ya setidaknya testing sampai 3,5 dolar ya, drop sampai sini gitu ya. Grab ekuiditas mungkin lebih sampai 3,2 dolar gitu ya, membuat trend sideways dan akhirnya mampu reclaim, testing lagi ke previous high areanya before dia ya terbang ya di atas 7,5 dolar ya. Berarti dia akan kembali ke range sideways-nya dia di sini. Sini 1, dan bawah sini 2. Nah, kurang lebih seperti ini kalau misalkan kita melihat kejadian yang serupa akan terulang kembali. Ya, jadi sedalam-dalamnya ya ekspektasinya ton bisa sampai 3,2, 3,3, 3,4 dolar ya. Sekitar 3 dolaran lah teman-teman ekspektasinya. Ya, jadi mungkin ini yang perlu dipantau dan diantisipasi sama kita semua, khususnya buat teman-teman yang ongoing ataupun ada posisi di ton dan lain sebagainya ya. Ini bisa sekali diantisipasi untuk bad scenario seperti ini ya. Maybe untuk short termnya dia akan turun terlebih dulu ya, karena kita lihat juga untuk perkembangan kasus seperti apa, dan ya perkembangan ton itu benar-benar perlu kita follow up juga ya. Jadi ini untuk another perspektif untuk ton, yang nanyain ton gimana. Next untuk Phantom so far so good ya. Ini pembahasan udah lama juga ya, terakhir bahas di sekitar bulan awal Agustus. Dan ya belum lama banget berarti ya, awal Agustus ya Phantom ya. Dia ya sebenarnya udah breakout ya, break cukup strong terhadap si channelnya dia. Kita bisa lihat terakhir dia testing sampai lowestnya bahkan di sini ya teman-teman, 0,25 something dolar. Dimana ini saya markingin beberapa area pentingnya, dan ya dia sampai ke bagian 0,259 dolar, kemudian berangsur sideways naik dan breakout cukup strong. Nah sekarang kita bisa lihat dia ketahan di area ini. Nah, ini dia ketahan ya. Ini sekitar 0,517 sampai 0,548 dolar. Dia ketahan di sini. Ini adalah previousnya dia. Ini juga udah mampu dia take out sama si siapa namanya? Phantom ya. Kita tunggu dulu break. Oke.
Nah sekarang PR-nya gimana nih untuk si Phantom? Dia udah break high sebelumnya, ya at least ada supply lah di sini ya. Dia udah break, testing lagi ke next area target, previous SNR-nya juga, kemudian reject. Ada reject dari sini setidaknya, ya yang kita harapkan balik lagi. Dia break and retestment teman-teman. Sampai dia membuat range dan akhirnya mampu break untuk ngejar next target di atas 0,6 dolar. Nah ini pertanyaannya kan turun sampai mana nih? Ini kita bisa gunakan pasti ke previous SNR-nya dia dulu ya. Nih, saya tandain di sini. Plus di sini ada EMA 21 ya di sekitar 0,4068 sampai 0,42 dolar. Yaitu menjadi area yang bisa dipertimbangkan. Kemudian kita bisa gunakan juga untuk bantuan kakek Fibo ya, dari swing low ke previous swing high-nya dia, and yap kita mendapatkan golden ratio 0,3 sampai 0,5. Dekat sekali dengan box putih yang tadi saya tandain dan saya adjust aja di sini dengan warna oranye ya. Nah tuh ya di sekitar 0,406 sampai 0,4275 dolar. Bisa sekali diperhatikan ya range area ini untuk setidaknya target dia koreksi dulu before going up lagi. Tapi kalau nggak sampai sini, kita bisa pantau area berapa lagi terdekatnya. Area sini ya. Ini adanya area tahanan sebelum dia going up lagi. Ini saya tandain dengan warna hijau teman-teman ya. Di sekitar 0,453 sampai 0,4668 dolar. Jadi kalau kita breakdown lebih detail, nah ini time frame 4 jam ini ada tahanan tuh teman-teman di sini. Ya jadi setidaknya dia bisa testing sampai sini baru kita lihat reaksinya seperti apa nih. Apakah mantul signifikan atau dia berangsur turun dulu, akan grab likuiditas lebih banyak lagi di bawah before dia going up. Jadi untuk Phantom wajib sekali di follow up ya, dan ya untuk next length up-nya lagi ya potensinya di 0,62 dolar. 0, ya di atas 0,6 lah, 0,61 0,62 dolar. Yaitu masih possible untuk Phantom gapai. Dan untuk cycle kali ini kan preview high-nya ya pada Maret 2024 ini masih sangat-sangat possible ya, setidaknya dicapai itu di sekitar 1,2 dolar dan ATH lamanya itu di 3,5 dolar. Jadi setidaknya dia balik ke 1,2 dolar aja udah bagus banget, dimana kita bisa lihat ini previous SNR dia juga ini mendapatkan rejection. Dan ya kalau memang sekali lagi dia testing mampu break dari sini ya possible untuk setidaknya ngejar 2 dolar next angka psikologisnya untuk Phantom. Ya palingan itu teman-teman untuk update Phantom dan juga Toncoin. Ya sekali lagi bisa sekali diperhatikan dan diwaspadai khususnya untuk Toncoin ya. Adanya rebound itu kita bisa pantau next area target yang SNR ataupun area supply di lower time frame-nya. Ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Sampai jumpa untuk next video, sama profit.